wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Ya, I'm fine, thank you ya. Alhamdulillah ya, hari ini sehat semua ya. Nah, jadi sekarang sebelum kita mulai pelajaran, tepuk pintar. You are the best. You are the best. We are the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Okay, before we begin, let me check your attendance ya. Jadi saya absen terlebih dahulu. Yang namanya saya panggil, silahkan sebutkan hadir atau tidaknya ya. Oke, Abdillah Al-Afandi, Adila Bama, Aisifa Ahla Firdausi, Ali Fardan Pratama, Alicia Resel Febianti, Alvaro Rizky Pratama. Oke ya, di sini ada beberapa yang mungkin tidak hadir, tapi tidak apa-apa ya. Semoga tidak memutuskan semangat kalian untuk belajar. Nah, today we are going to learn something new and interesting ya. Can anyone guess what our topic is? Nah, jadi hari ini kalian tahu tidak topik kita hari ini apa? Ada yang sudah lihat di sini topiknya apa kira-kira? Nah, jadi ya di sini topik kita adalah tentang vocabulary. What is vocabulary? Ada yang tahu vocabulary itu apa? Nah, jadi vocabulary or comprehension is a collection of words that are understood and used by a person in a particular language. Ya, this vocabulary is important because it plays a role in communication, whether when speaking, writing, reading, or listening. The more skill a person has, the better their language skill. Nah, kira-kira apa itu ya? Ya, jadi vocabulary sendiri adalah kosakata ya, kumpulan kata yang dipahami dan digunakan oleh seseorang dalam bahasa tertentu. Nah, kosakata ini penting karena berperan dalam komunikasi ya, baik saat berbicara, menulis, membaca, maupun mendengarkan. Jadi semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang, semakin baik pula kemampuannya dalam berbahasa. Ya, nah di sini vocabulary ini ada 3, ada adjektif. Apa adjektif itu? Kata sifat. Yang kedua noun. Pernah dengarkan apa noun itu? Kata benda. Yang ketiga ada verb. What is verb? Kata kerja. Nah, jadi di sini ada pengertiannya tersendiri. What is adjective? Nah, adjective are words that provide further information about a noun or maybe a pronoun ya. Nah, jadi apa sih kira-kira? Nah, jadi adjective adalah kata yang memberikan informasi lebih lanjut ya mengenai apa? Noun ya. Tadi udah diketahui noun itu apa? Kata benda atau memodifikasi pronoun yang bisa jadi ada kata ganti. Nah, di sini ada beberapa contoh ya yang disebut dengan example. Silahkan perhatikan. Di sini yang pertama ada a red car. Apa artinya? Sebuah mobil merah. Nah, kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam adjektif? Nah, kata sifat kan tadi. Nah, jadi red ya, bahwa red ini apa? Merah ya. Bahwa mobil itu warnanya merah ya. Jadinya a red car, sebuah mobil merah. Ada mobil warna merah. Yang kedua, a bright sky. Nah, ini artinya apa kira-kira? Langit yang cerah ya. Nah, kira-kira apa? Mana yang termasuk dalam adjektif? Cerah ya. Apa bahasa Inggris cerah? Bright ya. Di sini menyatakan bahwa langit ini cerah gitu ya. Nah, yang ketiga ada a ripped skirt, baju yang robek. Nah, kira-kira ini mana yang termasuk ke dalam adjektifnya? Yaitu adalah robek ya. Ripped itu robek ya. Baju ini bersifat apa? Robek. Yang keempat, di sini ada the book is thick. Jadi buku itu tebal. Jadi mana sih yang termasuk ke dalam kata sifat? Di sini ada thick ya. Di sini adalah tebal, bahwa menyatakan buku itu tebal.
Itu ya. Yang keempat ini ada the book is thick ya. Jadi buku itu tebal. Jadi menyatakan bahwa buku ini tebal. Mana sih yang termasuk ke dalam adjektif? Nah, jadi ini kata thick ya. Jadi tebal. Itu termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat ya, bahwa buku ini bersifat tebal. Yang kelima, the tree is tall ya. Jadi pohon itu tinggi. Jadi mana sih kira-kira yang termasuk ke dalam adjektif? Mana? Tall ya. Jadi pohon itu bersifat tinggi, bahwa pohon itu tinggi ya. Jadi kata sifatnya adalah yang tall ya. Nah, jadi yang keenam ada the water is clear. Jadi air itu jernih. Kira-kira mana yang termasuk ke dalam adjektif? Clear ya. Iya, good ya. Di sini clear termasuk ke dalam adjektif yang berarti menyatakan bahwa air itu bersifat jernih. Oke ya. Nah, nyampe sini paham ya tentang adjektif ya? Oke. Di sini coba nanti kalian silahkan ikuti ibu ya. Ikuti saya. Kalian nanti saya mengucapkan, kalian mengikuti gitu ya. Try reading the adjective below. Angry. Apa angry? Marah. Iya. Clean. Apa clean? Bersih. Easy. What is easy? Mudah. Expensive. What is expensive? Mahal. Kind. Baik. Rich. Apa rich? Okay. Handsome. What is handsome? Beautiful. Apa beautiful? Old. Young. Apa young? Muda. Happy. Sad. Fresh. Hurry. Long. Loud. Nice. Little. Big. Small. Curly. Stiff. Important. Nah, itu jadi beberapa itu ada vocabulary tentang adjektif ya. Nah, ada yang ditanyakan sana sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, yang kedua ini ada verb ya. What is verb? Nah, a verb is a word in English that express action, state, or existence ya. Nah, kira-kira apa sih ya? Verb adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang menyatakan tindakan, keadaan, atau keberadaan ya. Nah, jadi kira-kira gimana contohnya ya? Please see example ya. Nah, yang pertama ada we go to school every day. Yang artinya kami pergi ke sekolah setiap hari. Nah, kira-kira kalian tahu tidak di mana kata verbnya itu? Di mana? Nah, jadi di sini verbnya itu berada dalam go yang artinya pergi. Kalau memang ingin diperluas agar kalian paham ya, boleh di sini saya akan kasih tahu ya. Nah, bahwa di sini ini adalah kalimat simple present ya, benar tidak? Iya. Jadi di sini kan we ini apa? We ini adalah sebagai subjek ya. We ini sebagai subjek. We ini subjek ya. Terus go ini apa? Verb ya. Go sebagai verb pertama ya. Nah, jadi di sini ada to school every day. To school every day. Ini termasuk dalam apa? Objek komponen ya. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa mengatakan verb ini biasa digunakan oleh kalian sehari-hari ya. Nah, mengenai kalimat apa? Mengenai kalimat simple present tense ya. Nah, jadi di mana kira-kira verbnya berada di kata go ya. Nah, yang kedua ada I eat breakfast every morning, yang artinya saya sarapan setiap pagi ya. Benar tidak? Sarapan tidak kalian setiap pagi? Enggak ya, ada yang enggak, ada yang tidak, ada yang sarapan gitu ya. Nah, ini sebagai kalimat saja ya. Nah, jadi kira-kira mana yang termasuk ke dalam verbnya? Ya, kata eat. Iya, kata eat lah yang termasuk ke dalam verb atau kata kerja.
Oke, yang ketiga ada read book in the class ya. Nah, jadi di sini kira-kira mana yang termasuk ke dalam verb? Iya, read ya, nice ya. Kalian sudah paham dari ketiga contoh ini, oke? Nah, kalau sudah paham, kita next. Try reading the verb below. Silahkan ikuti kata saya ya. Jadi eat, drink, go, play, run, walk, talk, listen, work, write, read, like, cook, see, watch, sing, be live, pet, want, make, stand, will. Oke, nah itu beberapa kosakata tentang kata kerja ya. Nah, ada yang tanyakan sana sini? Oke, kita lanjut. What is noun? Ya, di sini yang ketiga ini ada noun ya dalam vocabulary. Noun which in Indonesian means noun is a part of a sentence that uses to name people, place, things, or ideas ya. Nah, jadi apa sih noun dalam bahasa Indonesia? Berarti kata benda ya. Kata benda dari bagian kalimat apa? Nah, jadi kata benda ini digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide ya. Nah, kira-kira apa sih contohnya? Nah, di sini bisa kalian lihat. Example. The cat is sleeping on the sofa. Jadi kucing itu tidur di atas sofa. Nah, kira-kira kalian tahu mana yang termasuk ke dalam noun? Sofa. Oh, bukan ya. Jadi yang termasuk ke dalam noun itu adalah the cat. Yang menyatakan berarti kucing ya. Kan tadi apa? Menamai bisa kata benda, hewan, dan nama seseorang. Berarti mana yang termasuk ke dalam noun? Jadi ini adalah the cat ya. Oke. Yang number 2, the books is on the table. Buku itu terletak di atas meja. Jadi mana yang termasuk ke dalam noun? Yang the books ya. Jadi ini sebuah buku. Yang ketiga, Michael is my best friend. Michael adalah teman baikku. Kira-kira mana yang termasuk dalam nounnya? Ada Michael, karena ini adalah nama seseorang ya. Okay, try reading the verb below ya. Ikuti saya ya. Cat, hair, book, school, teacher, city, tree, ball, table, clothes. Oke, itu beberapa kosakata mengenai noun ya. Oke, you are understand? Yes. Oke, understand ya. Dan di sini saya akan memberikan game write the correct to complete each word ya. Jadi kalian bisa melengkapi gambar tersebut ya. Kan ada gambarnya, jadi kalian tinggal melengkapi kata yang tidak ada itu huruf apa, gitu. Paham tidak? Oke. Nah, jadi yang namanya saya panggil silahkan maju untuk pertama ya, mengisi gambar yang pertama ya. Di sini ada Alvaro, silahkan maju ke depan Alvaro. Silahkan diisi yang pertama ya. Nah, oke, jangan lupa, jadi Alvaro dari samping aja ya. Oke, apa? Ya, tulis huruf apa nih kira-kira saudara? Oke, tulis, silahkan. Wah, ya, nice ya, gunakan dong penolakan. Yang kedua nih, ada Badri, silahkan masukkan Badri. Ya, Badri tahu kan ini apa? Tahu apa Pak? Jadi coba dilengkapi, silahkan dilengkapi ya. Oke, iya, ini apa kan? Oke, yang ketiga siapa ya? Kira-kira Adnan. Oke, Adnan silahkan maju ke depan. Ya, silahkan Adnan, huruf apa nih kira-kira saudara? Huruf iya nice, tepuk dong buat apa? Oke, selanjutnya yang keempat siapa nih kira-kira?
beda. Oke, saya panggilkan Dila. Oke, selamat ke Dila. Nah, kita lihat ya gambar apa. Oke, silakan Dila lagi ya. No. Iya. Ya, oke. Tepuk tangan buat Dila. Oke, selanjutnya ada kan tadi laki-laki semua ya, sekarang ke yang perempuan deh, Putri. Silahkan maju ke depan. Oke, nomor 5 Put. Berarti gambar apa Put kira-kira? Gambar rumput ya. Silahkan gambar. Oke ya, ini adalah rumput huruf A. Tepuk tangan buat Putri. Oke, selanjutnya nomor 6 ya. Nomor 6 ada tema dengan Nindi. Udah tahu kan ini gambar apa ya? Silakan jawab, tapi yang tidak ada. Oke, sheet ya ini. Ayo, mana tepuk tangan ini? Oke, selanjutnya pasti ke perempuan lagi ya. Ini ada saya panggilkan Manda. Oke, Manda silakan maju ke depan melengkapi nomor 7 ya. Oke, mari siap untuk Manda. Oke, selanjutnya kita ke laki-laki lagi nih yang udah semangat dari tadi ya. Farhan, silahkan maju ke depan. Oke, tak kira mau nabrak. Kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan. Oke, good ya. Coba oleh teman-teman buat Farhan. Oke, ini yang terakhir nih. Jadi di sini ada gambar apa kodok ya. Oke, saya panggilkan Alicia. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Alice. Oke ya, jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Kalian juga sudah paham ya sama gamenya. Gimana, seru tidak? Seru ya. Tepuk tangan buat semuanya. Alright everyone, we have come to the end of our lesson today ya. Great job, you have learned new vocabulary and tactic ya, using the word all. I'm proud of your effort ya. Terima kasih buat semuanya atas partisipasinya. Mungkin cukup sampai di sini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.